Istimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi yang diprakarsai oleh para pemuda yang didukung oleh orang tua, khususnya masyarakat kampung Sinar Laut yang dipimpin oleh Bapak Umar Sipe Ciberem. Doakan mudah-mudahan para panitia senantiasa Allah berikan barokah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tukang salon rebelnya taikin dikit, volumenya taikin, saya ngeserang efek kecilin dikit. Kiai ngerti salon, saya juga punya salon. Ini yang sebelah sini ada salonnya, ada kedengaran sini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini bahasanya Sunda Pak. Guys, kumain bae aing ngomong. Kenapa sih Rasul mesti dimuliakan? Jawabannya sedikit, Pak. Kunaon kanjeng Rasul kudu dimuliakeun? Jawabannya saeutik cek orang Sunda mah. Jere wong Jawa mesti tik. Karena Rasul sudah mulia. Kenapa Rasul mesti diagungkan? Karena Rasul sudah agung. Siapa yang mengagungkan Rasul? Bukan manusia, tapi Allah Subhanahu. Andai kata manusia sejagat dunia ini tidak mengagungkan Rasul, tidak merayakan Maulid Rasul, tidak menghormati Rasul, tidak menuruti terhadap ajaran Rasul, maka tidak bakal luntur kemuliaan Rasul. Karena yang memuliakan Rasul bukan manusia, tapi Allah Subhanahu. Nah, kalau kita kewajiban, karena Rasul manusia yang paling berjasa, Rasul selalu protes depan Allah untuk umat. Di antaranya Pak Bu, Rasul protes kepada Allah, umat Rasul yang masuk surga sedunia bukan sebandar Lampung, bukan se-Indonesia, tapi umat Rasul yang masuk surga tanpa dihisab lagi oleh Allah, langsung masuk surganya Allah tanpa melalui hisaban Allah. Jumlahnya cuma 70.000 umat. Seketika Pak. Iya, kira-kira orang lihat ke bawah. Mana sana cek ino banget ge mau potongan. Salat tepat tibe, ngaji api-ap, sedekah pel. Naon arakeun saya cara. Makanya Rasul protes Bapak, cuma 70.000 umat, sedangkan sahabat Rasul 124.000 sahabat. Ini masih tekor loh, 54.000. Makanya cek aing orang Lampung mau ke bawah, mau cek aing mau. Oh, mau berarti itu mau potongan biasa. Ibu-ibu iya deui lebih tolol. Makanya Rasul protes, Pak. Apa kata Rasul? Ya Allah, tambahin ya Allah umatku, kasihani ya Allah, jangan segitu ya Allah. Ya Muhammad, kata Allah, aku tambahin. Dari 70.000, seorangnya bawa rombongan 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 kurang lebih 4.900.000.000. Katakan 5 miliar umat Rasul yang masuk surga tanpa dihisab lagi oleh Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau segitu kira-kira masuk nggak? Oke, heula. Main asup tebaga kubur. Nanti dulu kita kaji lagi, belum beres soalnya. Nah, kalau kita uji umat Rasul sampai sekarang ini sudah 1439 tahun. Lah ada umat Rasul 10 triliun, dia bisa-bisa lebih. Ini baru 5 miliar, sedangkan 1 triliun. Woi, tukang salon ganti batunya nih. Panukis dibayar sih tukang salon. Yang perempuan dia.
lah kayak diganti 1.000. Aing ke tukang salon 1.000. Ih salon apa bagus. Muka-muka tukang salon pajak ngukur amin. Kurang pae kabeh main di rum sorangan begitu. Saha nyawa salon ya. Sedangkan 10 triliun bisa jadi umat Rasul 100 triliun, Beb. Kalau udah 1.500 hampir 1.500 tahun ini bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan 1 triliun 1.000 miliar. Ini baru 5 miliar. Makanya Rasul protes sama Allah, ya Rabb, jangan segitu ya Rabb, tambahin lagi ya Allah, karena umatku bodoh-bodoh, tak bisa ibad, aripis keimanan anak, laleti awakna tapi galau teh hutangna. Kaciri bener kredit kabeh model dia. Nak pakai aset. Apa kata Allah? Ya Muhammad, aku tambah lagi Muhammad, kata Allah. Cuma 3 siuk, 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 siuk. Allah rahasiakan siukannya. Wallahu a'lam bishawab. Entah 1 siuk 100 triliun, entah 1 siuk 1.000 triliun. Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu hanyalah Allah. Cuma mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini terbawa dalam siukan tersebut. Amin. Begitu orang sinar laut dekat neraka. Umar dulu. Langsung kasiuk siuk alhamdulillah. Ngan mucung teuing bululu weragan deui. Cuma Allah berfirman dalam ayat yang lain. Apa kata Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata dengan mana jangan hidayah. Ngomong ke hidayah dicabok kok. Dikira saya tuh kori Pak bisa kecil bisa besar suaranya, dikira saya suaranya mikna diomeong atau ini bisa sama. Tapi kori bagus tuh nasional, sama kayak Muammar Jetpam. Muammar kori cuma mainin hidung doang. Badakir ya taruhan segitu. Mahalnya di situ tuh Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bisa ya. Muhammad kata Allah, wallahu alam bimuradi. Besok hari nanti di yaumul kiamah kata Allah, aku akan berikan perkara yang lebih puas untukmu Muhammad. Syafa'atul uzma. Inilah yang kita harapkan. Kalau kita masuk surga Pak, karena sholat kita masih jauh. Orang sudah laut sholat, mulut usolli, hati mah di pasar. Mulut usolli Umar, hati mah masang tenda. Ibu-ibu rek sholat dengan jarum dengan panggil. Sholli fardu dhuhri, Allahu akbar, jalum lewat nyelat nak utang. Jauh Pak ibadah kita. Betul enggak? Betul enggak? Dibanding kita masuk surga dengan ibadah kita masih jauh. Sholat kita masih acak-acakan, masih belum beres. Betul enggak? Makanya ngaji. Orang kagak ngaji lam jabres, walam jarcok, kagak beres, kagak cocok. Sholat juga ikut-ikutan, sudah sekalian. Kan diatur oleh ulama. Ulama enggak sembarangan. Makanya baca aku para kiai, kaji kitab yang benar. Salah sitin, tuh yang kecil aja udah, yang tipis bukan yang kecil. Kitab nggak ada yang kecil kiai. Heseh benang wali. Salah sitin. Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumer, orang Yaman. Makomnya di Tanah Abang di belakang Masjid Al-Makmur. Itu ada. Makanya santri saya kalau hatam Safinah, saya zarah bawa ke sono Pak.
santri berjadah ya. Baca tuh kalau fikihnya betekul qorin, betekul muin, gampang betekul wahab makan dari. Tauhidnya Tijan Darori, Qatrul Goes, Fathul Majid, Johar Tauhid, pesanannya Ummul Barohin dan lain sebagainya. Tafsirnya tafsir Munir, tafsir Jalalain, jangan tafsir jalan lain. Banyak loh sekarang ini profesor mentafsirkan ayat oleh otaknya sendiri, saudara-saudara sekalian. Man tafassarul Qur'ana birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang mentafsirkan Quran dengan otaknya sendiri, kagak dengan rujukan ulama, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Gerangan lelan kulit beteng bae sia jeung diduruk dagang itu bae. Betul. Betul. Terus. Anu aing can beres. Ini yang kita harapkan. Dibandingkan dengan ibadah kita masih jauh, Pak Bu. Sholat dalam takbir lah masih acak-acakan. Lihat sekarang nih, banyak aliran macam-macam takbir. Takbir kayak macam-macam. Ayo gue wae sholli. Allahu Akbar. Lihat ke jagat batu. Kalau kita mau sholat yang gagah, yang semangat, jangan asja, jangan asbun. Karena apa? Kita itu sholat mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus gagah. Kalau Pak Haji pakai jubah, kagak punya jubah, pakai baju abah. Yang udah naik haji pakai udang-udang tuh, sorban, imamah, persis kayak senang kali deres. Bangun jangan sembarangan, lah imam udah ngorak sholatnya sembarangan. Peci bereng, sudah pare. Samping ngelinting, sudah sampai ke motor. Khudu zinatakum inda kulli masjid, ay inda kulli iradati sholat. Ketika kita mau sholat harus berdandan, gagah, rapi, pridagama. Orang tidak mudah nih kalau sholat. Pakai kaos hitam, gambar tengkorak. Di belakang yang jadi makmum, aki-aki, punya penyakit jantung. Astagfir Allah, lihat gambar tengkorak, lah kaget modal. Yang bagus Pak, yang rapi Bu. Bu. Mau kenal sekarang macam-macam nih. Ada yang hitam ini macam-macam, yang putih, sudah ada yang yang rapi kalau sholat. Ulah asjak, ya perlu asal jadi. Pakai bajunya yang rapi, pakai ilmunya, tong sakadai. Takbir diatur. Sunnah kalau kita takbiratul ihram, mengangkat tangan. Apa tujuan? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, lita'dhimillah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sembarangan di sholat itu, Pak. Tenang, kata kok ini ya. Salah sia kalah dia pendek tuh bisa. Gua di dalam nangtung di dalam jadah tuh. Terus 2 menit tuh. Diatur makanya ngaji. Jangan gaya ceramah ngajinya Pak, nggak bakal beres. Baca balatnya kitabnya. Tauhidnya apa? Tafsirnya apa? Fikihnya apa? Baru beres tuh ngaji. Tapi sekarang ini orang udah kagak pada mau ngaji. Betul nggak? Bener tuh. Nah, kalau maulid rame-rame alhamdulillah. Coba kalau mingguan ada nggak segini orang? Mau ayat lah kosong Bi. Kalau mingguan berapa kali juga? Paling 6 biji, 6 mata, 3 orang kalau begitu. Nah, sholat dibanding dengan ibadah kita, masuk surganya Allah masih jauh. Dibanding dengan ibadah umroh kita masih jauh. Sedangkan sekarang ini bayang umroh, tujuannya pengen ditasandok, pengen terdengar. Aku ini umroh, banyak uang, ziarah ke Mekah, update,
terus ini itu selfie dan lain sebagainya, sudah tidak adab terhadap tubuh dan makam Rasul. Maka pantas kemarin saya umrah, apa kata khatib di Madinah? Wa hadza akhlaqul mu'tamirin wal hujjadiyin kal kilab kal jamus ma fi hurma ila maqam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayyun fi qabrih. Rasul hidup, saudara-saudara sekalian, sudah kagak adab. Akhlaquhum kal kilab, akhlaquhum kal jamus. Pakai bahasa Arab kok panas jadi Mekah ieu. Cuma orang Indonesia. Padahal akhlak orang umroh itu kayak anjing, kayak kerbau, kayak sapi. Apa orang Indonesia? Ungut-ungutan deh orang Indonesia. Disangkanya mendoain dia kan. Kalau dibandingkan dengan apa? Kagak ada Pak Bu. Kita ini manusia biasa. Kalau Rasul manusia luar biasa. Lihat, justru yang lebih semangat Pak Bu ama maulid harusnya ibu-ibu. Loh, kenapa Kiai? Sebab yang mengangkat derajat ibu-ibu bukan Dewi Sartika, bukan Cutnya Diyen, bukan Raden Ajeng Kartini. Yang mengangkat derajat ibu-ibu ialah Rasulullah Muhammad. Dulu sebelum Rasul dilahirkan, ibu-ibu hina. Ketika orang Arab melahirkan, rosot ngajuru seorang Sundama, anaknya perempuan, anaknya cewek, langsung bunuh, langsung dikubur hidup-hidup. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sering nangis kepada Rasul. Ada apa Umar kamu sering nangis? Ya Rasul, ketika aku belum masuk Islam, aku pernah mengkubur anakku yang perempuan hidup-hidup. Betapa hinanya perempuan. Bu, hina nggak? Ibu-ibu hina nggak? Dulu hina nggak? Hina, borosot ngajuru anaknya perempuan langsung potong. Hina. Bahkan dulu ada nikah sipah. Bagaimana Kiai nikah sipah? Nikah sipah itu begini Pak, ceweknya 1, laki-lakinya 10 atau 12. Jadi Salome satu lubang rame-rame. Ini nikah sipah loh. Nanti tuh setelah hamil langsung melahirkan tuh perempuan, langsung dia kumpulin lagi tuh si laki-laki. Apa kata si perempuan? Wahai saudara-saudara yang pernah menanam saham di perut saya, kerjasama kita ini sekarang sudah menghasilkan buah. Inilah buktinya sejendol. Nanti tuh ada hakimnya Pak, mukanya dimiliki sama siapa miripnya. Kalau miripnya masih A, maka diakuin bapaknya si A. Begitu dikasih Pak. Kalau mirip sama si B, diakuin bapaknya si B. Miripnya sama si C, diakuin bapaknya si C. Itulah dikasih Pak. Haram, haram. Zina, zina. Wa ahallallahu nikah wa harramas sibah. Allah halalkan pertikahan, Allah mengharamkan nikah sibah. Bu, perempuan hina enggak? Waktu dulu hina enggak? Hina. Bu, pantes enggak nih? Coetnya atuh, uleknya 10, pantes enggak? Woi, nyambel bisa enggak? Lah kagak. Tomat hiper kemana bawa? Oh, cabai halal liber. Bener gak? Lu pantes makia ya Pak. Coetnya 4, uleknya atuh. Akur gak bapak-bapak? Cocok. Setuju? Ibu-ibu? Kunang dia ada 1 haram jadah doang. Ayo ngomongin coet si ada 1. Tolong. Ibu-ibu pengennya kemana? Gimana Bu? Oh, uleknya atuh, coetnya gimana kalau coetnya pecah? Lah kagak bisa nyambel. Tapi kalau coetnya 4, uleknya atuh, pecah atuh masih ada, betul nggak? Woi, betul nggak? Setuju? Ibu-ibu? Sampai kiamat. Hina perempuan ini.
dunia. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan ke alam dunia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Derajat ibu-ibu diangkat oleh Allah. Mana? Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang aku harus hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru bapakmu. Makanya kalau ngasih uang sama bapak 100.000, sama ibu kudu 3 kali lipat, jadi 300.000. Aku ibu-ibu cocok. Kunang siapa kena towek cocok. Coba duit cocok. Rasa curi duit siapa itu? Pemajikan kiai, pemajikan lurah, pemajikan RT, pemajikan pejabat. Hei, cok, kan duit majuri. Bener derajat ibu-ibu diangkat. Al-jannatu tahta aqdamil Maaf, sampai ada hadis demikian Pak. Surga ada di telapak kaki ibu. Ibu, masya Allah, ibu kota. Ayo bapak kota. So, dina awak kurang kabeh beak ibu-ibu. So, kurang sudah mah pinter kira. So, celi, ojo, awewe. Bener tuh. Bitis, bibi. Oh, mantis. Betul tak? Biwir, bibi dari wae. Oh, mangwir. Bujur, ibu. Benar. Laki-laki ada tuh paha. Nah, enggak buha. Kue habis, makanan habis sama ibu-ibu. Bakso, mbak. Nggak ada masuk. Mbak mi, mbak deui wae eta. Mi umi bahasa Arab. Iya, kiasan kiai di Banten. Tetangga jeung kula. Bahkan guru kula, guru pelet. Terus habis. Maka dengan dilahirkannya Rasul, justru yang harus semangat pada maulid ibu-ibu. Alhamdulillah. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, ketika Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia, Rasul membawa 5 tugas. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. 1. Yang kedua, wa mubasysyira. Yang ketiga, wa nadhira. Yang keempat, wa da'iyan ilallahi bi'idnih. Yang kelima, wa sirajam munira. Kalau ada waktunya kita bahas sampai tuntas. Kalau kagak ada, Umar gede jeung tahun hareup. Terus apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Kalau Tuhan cengir saya nyaksikan aing siapa? Wallahu a'lam bimuradi. Inna arsalnaka, sesungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad syahida. Jadi saksi dari mana ya Allah? Saksi dari gagah dan hebatnya Islam. Islam hebat, gagah, ya'lu wa la yu'la alaih. Siapa saksinya? Baginda Rasul. Saksinya baginda. Begitu indah Rasulullah, maka pantas dalam kitab Burdah diceritain Pak. Fakan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wa la karami. Fakan nabiyina, Rasul itu mengungguli kepada seluruh nabi. 1 fi khalqin, dalam bentuk fisik. Walaupun kita mempunyai Rasul, mempunyai sifat
a'rad basariyah. Artinya sifat kemanusiaan walaupun sama kagak bakal sama, bisa sama-samain juga Pak. So tinggalin akhlak kulit Rasul. Nah kita berjanji ceritakan, aduh itu kulit Rasul hadirin wal hadirat, kuning langsat kemerah-merahan, kuning langsat ke berem-bereman, secara kulit orang Bandar Lampung dikerok hauk kebul alapatan batu. Anfiul anfi mimiul fami, itu hidung, mancungnya mancung, indahnya luar biasa. Cek orang sudah mah eta irung ku bangir-bangir teh, ku mancung-mancung teh, ente siga irung orang Bandar Lampung doang huruf iya melung. Ayo kita, ayo huruf iya. Anfiul anfi mimiul fami, itu mulut bagaikan huruf mim. Allah, kagak seperti mulut ibu-ibu kayak huruf wow monyong. Emang ibu-ibu mah Pak diberi duit monyong, tadi diberi duit ke monyong, barang diterpelek kalau itu monyong di tuna. Wah saya monyong di pabrik nama itu. Anfiul anfi mimiul fami, itu hidung dan mulut indahnya bukan main. Nabiullah Yusuf ganteng, Rasul tidak terlawan gantengnya saudara. Sebab kegantengan itu Pak ibaratnya begini, sebelah untuk Rasulullah, seperapat Allah kasih ke Nabiullah Yusuf, seperapat untuk kita semua manusia sealam dunia. Untung kurang masih kena yang irungan ya. Seperapat kabehan. Betul nggak nih? Masya Allah begitu indah jasadnya Rasul. Lihat dalam lamyah talim itu kan bin, atfahu qad alaka kauman ida indal wiladati sibyada bimoh. Pundak Rasul meninggi ketika duduk dengan sahabat. Kiranya sahabat yang lebih tinggi ketika duduk dengan Rasul, pundak Rasul yang paling tinggi. Ada manusia seperti itu? Kagak bakal ada. Cuma Kang Jemro. Satu. Yang kedua, akhlaknya Rasul yang unggul. Gimana akhlaknya Rasul? Ada orang Quraisy datang sama Rasul. Muhammad, kata orang Quraisy, ada apa Pak? Ada apa Mang? Aku pengen masuk Islam. Silahkan. Terus, tapi ada syarat. Apa syaratnya kata Rasul? Aku pengen masuk Islam, tapi aku kagak mau sholat. Cuma tadi kata saya, bang orang sinar laut tay. Aing hayang Muhammad masuk Islam, tapi embung sholat, puasa, embung ngaji, zina pengen terus, judi pengen terus, korupsi pengen terus, maling pengen terus, tapi aku pengen masuk Islam. Apa jawaban baginda Rasul? Boleh, nggak apa-apa, tapi satu syaratnya. Apa? Jangan berbohong. Oh, makanya ulas-ulas sok ngabok. Al-kidbu ya juru adal fujur. Bohong itu narik-narik perkara yang tidak benar dan tidak berkah. Ulas sok ngabok. Kan ibu-ibu malah untuk ngabohong besok kue sungut sariawan dong. Dan orang mereka anak tidak lentik pula dididik kita ngabohong. Neng tadi kayak beraka dia ayat one kredit. Jaganya emak gitu. Benar gitu, aku guys 3 bulan bapak dia tuh usaha ngalumpuk segala mak buruk. Bedakan aing gitu, mereka mana aing rek nyumput. Bener baik dah. Jam 10 datang tamu tukang kredit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Neng emak ayah, kemana cenah rek nyumput. Udah berarti mah jujur pak. Ulah sok ngabohong bu, ulah sok ngabok. Langsung tuh orang Quraisy masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dia demen jablay.
Langsung dia pergi, tujuannya mau berzinah pada Jablay. Ketika mau berzinah kepada Jablay, baru juga mau mengetuk pintu rumah seorang Jablay, dia ingat omongan Rasul. Kata Rasul, kamu jangan berbohong. Waduh, dia mikir, kalau aku sekarang zina, nanti ditanya sama Rasul, kamu hari ini zina enggak? Kalau kata aku enggak, padahal aku zina, berarti aku berbohong. Akhirnya enggak jadi. Mau judi, udah siap bawa uang, ingat lagi sama omongan Rasul, jangan berbohong. Lamun ditanya aing ku Rasul siapa ieu judi teu, mun cek aing henteu, padahal aing judi berarti aing berbohong, teu jadi teu eta. Maka rek maling hayam, rek maling naon manehna. Ingat deui kana omongan Rasul, lamun aing poe ieu maling ka ditanya ku Rasul siapa ieu maling teu, mun cek aing henteu, padahal aing maling, padahal aing bohong. Akhirnya sholat terus, zina libur, maling kagak jadi, judi pre, alhamdulillah. Inilah Rasulullah, betapa indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat akhlak Rasul, aduh, Rasul lamun ngaleut Pak punten lah siapa ngaleut curiga bae dai. Lamun Rasul minum, kalau Rasul minum nggak kayak kita haus, pulang dari sawah, pulang dari kebun, pulang dari pasar, langsung dihabiskan satu gelas, tak. Kalau Rasul kagak, irit dikit-dikit 3 kali, set, cukup. Makanya Rasul beda amak, makanya orang Bandar Lampung kalau Rasul makan 3 jemari, set, langsung diambil oleh Rasul, dimasukkan ke mulutnya Rasul, langsung beliau kunyah. Berapa kali? 27 kali beliau kunyah. Maka pantas, kesehatan itu asalnya dari agama, bukan agama berguru kepada kesehatan. Terbalik, agama, kesehatan yang berguru pada agama. Kalau kita makan ikuti makannya Rasul, ibu-ibu, maka kata kesehatan, insya Allah kagak bakal kena penyakit lever, mah, usus buntu, ambeien, sariawan. Kenapa? Karena pola makan kita ini ikut sama dengan polanya makannya Rasul. Umay orang Bandar Lampung nyatu na Umar, alamatan bekok, seok gitu, langsung dikitu, pelak kilo. Digayang 2 kali, digilakan ke katu, digilakan ke kencang, lak beri telak, telak di tikoro, molotot ke pemajikan, dia ngejok bekas teri, cek pemajikan lain, ngejok, wah bapak saya boleh dari batu, tak ternyata ke saya, lah ini Rasulullah. Maka pantas kalau Siti Fatimah ditanya oleh sahabat, wahai Sayyidatuna Fatimah, begitu mulia akhlaknya baginda Rasul, ma khuluquhu, apa sih akhlaknya baginda Rasul? Khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasul Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah gerak-gerik, tidaklah yang diucapkan oleh baginda Rasul bukan keluar dari hawa nafsunya, tapi semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu. Makanya wahyu, indah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Islam gagah, hebat. Siapa saksinya? Rasul. Maka orang kudu bangga jadi umat Rasul. Kalau dulu Nabi Allah Musa, apa kata Nabi Allah Musa? Kalau aku ini hidup, andai kata sesudah Muhammad, aku pengen jadi umat Muhammad. Andai kata cek Nabi Musa, aing hidup sesudah Muhammad, maka aing hayang amat jadi umat Muhammad. Lah kalau kita Pak udah enak, nggak perlu puasa lagi, udah jadi umat Rasulullah Muhammad. Maka alhamdulillah para pemuda beserta masyarakat Sinar Laut malam ini merayakan peringatan Maulid, keluh, kesal, capek, asup angin, diet hulu, tek-tek mengek, tenaga harta benda yang dikorbankan, semoga menjadikan amaliyah nanti di yaumul qiyamah
ciri mahabbah kepada baginda Rasul, nanti di yaumul kiamah Allah masuk surga, Allah masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terus Rasul saksi Islam gagah hebat saksinya Rasul. Ketika Rasul dakwah datang bulan purnama, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Ketika Rasulullah datang bagaikan bulan purnama, itu bulan purnama Pak, terang gak sinarnya? Woi, canggung sampurna tuh, sampurna. Sekarang ini Pak sudah abad 15, umur dunia untuk umat Rasul cuma 1500 tahun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Umur dunia untuk umat Rasul sehari setengah. Berapa sehari setengah? Sepakat ba'dul mufassirin, sehari setengah 1500 tahun. Berarti sekarang ini sudah 1439 tahun. Berarti nyampe ke 1500 tahun cuma 61 tahun lagi Pak. Bentar lagi dunia, bukan ke kiamat Pak, bukan ke 1500 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Kagak ada yang tahu terhadap kiamat kecuali Allah. Tapi ke 1500 tahun cuma 61 tahun lagi. Makanya para pemuda santri gerak Rawi tereh kiamat. Kumaha Kiai hari sawat acung-acungan, hari milik temoga puasa baik. Sebab puasa bisa ngaleuskeun syahwat. Kumaha cenah puasa ke acung-acungan baik? Gampang, mandi baik di laut. Emang mandi di laut bisa ngaleungkeun syahwat? Lain syahwat menda bae leungit jeung awak siana leungit beak ka ombak modal di laut. Beres bisa. Modal sih. Kalau kita lihat sekarang, kalau Rasul datang bagikan bulan purnama, sekarang ini sudah abad 15, kita tambahin 15 sama 14 jumlah 29. Lah kalau tanggal 29 itu bulan gelap apa terang? Poek apa caang? Ngahurungkeun apa maremkeun? Lah maremkeun, lah ini zaman udah gelap, di terang-terang juga udah gelap. Di bagus-bagus juga zaman udah rusak. Betul nggak? Woi, betul nggak? Masjid bangunannya hebat-hebat, yang isinya kosong-kosong. Mar. Jamaah di daerahnya kemarin. Alhamdulillah kemarin makan ngeren-ngeren ke masjid 14 kali susu. Jadi jamaah balik subuh soalnya 5 baris, 9 barisnya kaburi hiji-hiji gitu. Dan tergedek lempangnya mah. Makanya tolong bapak-bapak ibu-ibu, di dunia udah hampir kiamat. Bentar lagi nih umur dunia, betul nggak? Makanya kita semampu kita amalan, pak bisa-bisa, naon wae, baca Quran. Oh, sing rajin baca istighfar, minta ampunan sama Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ibu-ibu asok tak baca istighfar. Asok lama narekanan salaki, pak minta duit, tebaga duit, astagfirullahaladzim. Udah cuma cengir si Oda, Iji, Kom, Anah, Titin, Yuyun, Dewi, Ito, Iji, ya. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Hak, bepae. Datang karena ajal. Ditanya ke malaikat, marrabbuka, astagfirullahaladzim.
wa ma nabiyyuka astaghfirullahaladzim wa ma qiblatuka astaghfirullahaladzim. Malaikat bingung aing model dia. Tapi beda kan Gusti Allah. Gusti, nih hambamu ya Allah, ketika aku tanya man rabbuka astaghfirullahaladzim wa ma nabiyyuka astaghfirullahaladzim, jangan bingung-bingung. Tuh astagfirullah adalah lapan aku dan dia minta ampunan sama aku, udah masukin surga. Berarti istighfarnya yang ke bawah. Alhamdulillah. Istighfarnya dikit, cuma sholawatnya banyak. Beliau mau sholawat terus. Kemana sholawat? Ke sini sholawat, ke sana sholawat. Astagfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tasbihnya muter, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lagi nyuci juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Diperat pakaian. Allahumma hak baik. Datang anak ajar. Ditanya ke malaikat, "Man rabbuka?" Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. "Wa ma nabiyyuka?" Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. "Wa ma qiblatuka?" Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malaikat Munkar Nakir bingung, "Kir, kumaha teh nyokar?" Akhir bae mah duha. Munkar Nakir biasa gitu maksudnya. Atau nah kita kan ngomong begitu atau mah aing eta mah yang ngomong. Munkar Nakir kira kumaha teh nyokar teh gitu ngomongnya. Atuh beda ka Gusti Allah. Gusti, hamba Gusti dalah tuh tetangga si Umar. Orang sinar laut, masya Allah ditanya ku kami cek malaikat, "Man rabbuka?" Allahumma shalli ala Muhammad. "Wa ma nabiyyuka?" Allahumma shalli ala Muhammad. "Wa ma qiblatuka?" Allahumma shalli ala Muhammad. Syekh Gusti Allah, jangan bingung-bingung. Lu ke surga itu Muhammad itu kasihku. Orang kagak bakal tahu halal dan haram. Orang kagak bakal tahu hak dan batil tanpa melalui Muhammad. Mustahil bahasa Arabnya. Betul nggak? Oh iya betul tak? Ayo ke surga ke masuk surga alhamdulillah. Berarti sholawatnya Pak yang ke bawah, Ibu berarti sholawatnya nuka mau. Rajin masuk sholawat. Makanya neng perawan, perawan gelis bager bujur haus ya. Kalau lagi pacaran, nah jauh aja, jangan dekat-dekat. Lakinya ngeliatin, astagfirullahaladzim. Ngeliatin lagi, Allahumma shalli ala Muhammad. Pegang kakinya, subhanallah. Pegang susunya, alhamdulillah. Salah ngomong, alhamdulillah. Polos ya. Udah cuma cengih, Ricci. Ayo Bu, sebisa-bisa tuh, sebisa kita baca itu salawat istighfar, amin. Ketika mati kita masih ingat sama Allah, betul nggak? Nih kata pemuda sekarang nih, yang bingung juga pedagang tahu bulat. Oh, bulat balik tuh, di mobil tahu bulat, digoreng dadakan di mobil 500-an, masih panas, wah. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an di mobil, wow. Hak aja mati. Kalau ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Tahu bulat dileger. Emang aing lebih maju tahu. Modal sekarang. Orang dadas ya. Terus 2 menit deh. Tidak 1 jam nih. Mohon maaf Pak, saya ini suatunya dibagi-bagi. Kita bulan Maulid nih. Ini undangan ke 68 deh, hampir 70 nih. Masya Allah, lain cair-cair harus dadas ya. Cair kepada aku. Soalnya ini mikirnya bisa tekor di rumah aja barang. Mohon maaf Bu, suara touring dibagi-bagi cuma selama 1 jam.
dibagi serak ke orangnya. Saya di rumah udah gak ngobrol sama istri, pakai kode lain. Begitu datang, assalamualaikum warahmatullahi. Itu tawaran target. Tadi tidur dulu. Nawaran nasi kopi juga Kang. Nawaran kopi juga Kang. Kalau aing hayang gitu juga. Ada. Syahida Rasul menjadi saksi. Islam hebat, gagah. Siapa saksinya? Rasul. Cuma ketika Rasul dakwah bawa agama, apa kata Rasul? Inna dina bada ghariban wa sayarji'u ghariban fatuba lil ghurabai. Ketika aku dakwah pertama, kata Rasulullah, membawa agama Islam yang kita cintai ini, ghariban, mengembara. Rasul mengembara. Apa kata orang kafir? Woi, Muhammad gila, Muhammad senteng, Muhammad stres, nyembah Tuhan kagak kelihatan, yang kagak ada bentuknya, kata orang Quraisy. Kita ada yang nyembah Tuhan, ada bentuknya, kagak kaya, apalagi Muhammad mengembara. Nanti kata Rasul, di akhir zaman orang yang pegang agama pasti mengembara. Kalau sekarang ini ada orang pecina kupluk, kokona kupluk, sendalna kupluk, biasa naik, tapi rajin ke masjid, rajin sholat, sama tetangga akur. Betul nggak? HP kagak punya, TV kagak punya, Masya Allah. Kendaraan kagak punya, misalkan. Apa kata orang? Jangan kayak dia, kuper, kagak gaul, ortodok. Padahal itu yang asli, padahal itu yang pegang agama. Dibilang ortodok, dibilang kufar, pengennya yang bangga, yang modern. Modern itu modern. Iya, modern. Asalkan dari adarra yudirru idraran fahuwa mudirrun akrama yukrimu ikraman fahuwa mukrimun. Bina mudoa. Kalau santri ngaji, bener tak? Bener. Bener. Sing bener dikobongna ngajina. Yang ngaji usah satani sedaik-daik. Santri kuari mau BHP. Bener tuh? Saya dikobong apa-apa nih sekarang acok santri kuari mah. Ya Syekh. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik masatren tepetah mahmuning balik itu. Goblok, siapa goblok terus ya. Solian alan Nabiil Mustafa sekalian bebe jaka hidung bapak geblek siapa namanya. Terus. Orang yang pegang agama mengembara. Kalau ada orang ikuti ulama dulu, jangan ikuti ulama dulu, kuper kuno. Saudara-saudara sekalian, nih orang-orang sekarang suka mengecilkan jasa seseorang, suka menghina, berani menghina waliullah, berani menghina para ulama. Saudara-saudara sekalian, ini mengembara. Orang yang pegang agama membara, orang sudah mati. Benar tak? Betul enggak? Tapi ingat kata Rasul, fatuba lil ghurabai, bahagia untuk orang yang pegang agama, yang mengembara karena kuat dari godaan-godaan. Saudara-saudara sekalian, ingat, musuh kita di dunia ini ada 4. Yang pertama dunia, yang kedua setan, yang ketiga hawa nafsu, yang keempat syaitanul insi. Yang pertama nih, kenapa ulama taruh dunia paling atas? Karena dunia itu biangnya jorek, biangnya iblis. Dunia. Betul nggak? Benar nggak? Raja lemah ayeuna sok paribut jabatan masih di dunia. Betul? Betul? Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
dunia itu tipuan. Dunia itu tipu. Ad-dunya jifatun. Dunia itu bangke. Wa qalibuha kilabun. Orang yang menjadi dunia lupa ibadah, lupa sholat, lupa ngaji, lupa sedekah, termasuk anjingnya dunia, saudara-saudara sekalian. Dunia musuh. Terus gimana Kiai? Picil. Buang. Tapi ingat Anda, membuang bangkai, contoh bangkai ayam. Nah kalau kita bangkai ayam buang, jangan langsung dibuang ke tempat sampah, bau. Terus gimana Kiai? Lemparin tuh ke kolam yang ada lele jumbo. Nanti dimakan oleh lele jumbo. Nah setelah dimakan habis tuh bangkai ayam. Lalu kita pancing jumbonya, kita masak. Kalau kita masak lele jumbo, kita makan bangkai apa makan lele? Terus kita jual lele jumbonya. Kalau kita jual bangkai apa jual lele? Bagus. Sama itu juga dunia. Buang terhadap yang manfaat. Ada pembangunan masjid, lemparin tuh dunianya ke masjid. Ada maulid Rasul, yatim piatu sumbangin tuh dunianya, betul nggak? Biar dunia manfaat, saudara-saudara sekalian. Maka pantas kata Sayyidina Ali. Lah, cek Sayyidina Ali, aing mah embung daripada dunia. Cek Sayyidina Ali ya, lain cek aing. Apa kata Sayyidina Ali? Lah dunia. Kalau dulu orang rame, dulu zaman sahabat ribut kendaraan, yang dibanggakan kuda dari Maroko, Maghribi. Kata Sayyidina Ali, aku tidak mau. Begitu banyak kejadian kecelakaan dalam kendaraan. Kalau zaman sekarang Avanza, Innova dan sebagainya. Betul nggak? Begitu banyak kata Sayyidina Ali orang yang kecelakaan dalam kendaraan. Maka aku tidak tergiur oleh kata Sayyidina Ali. Maka pantas kalau Sayyidina Ali dapat gelar Ra'isus Zahidin, kepalanya orang-orang zuhud, huwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, wa Ra'isul Abidin huwa Sayyidina Utsman bin Affan, kepalanya ahli ibadah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan rajin ibadah, sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, tapi ingat 1 rakaatnya 15 juz, 2 rakaat hatam Quran. Begitu Mar. Yang jadah doang. Sayyidina Umar, Allahu Akbar, Alif Lam Mim, sampai faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام sampai من الجنة والناس. Hatam 2 rakaat. Bisa. Atau kamu sia ingin bisa? Ya doa itu gak pasang tenda. Terus 2 menit deh. Makanya apa kata Sayyidina Ali? Masya Allah, aku gak mau. Sekarang ini orang manusia ribut. Lihat ke dalam pakaian, paling jago dalam pakaian yang diributkan oleh manusia di akhir zaman sutra. Betul nggak Bu? Sutra dari mana asalnya? Dari kotoran lah itu apa ulet? Tidak tai hilet, berarti tai kene. Itu dunia. Aqallu minal qalil wa adallu minad dalil. Perkara yang kecil dari yang kecil, perkara hina dari yang hina. Iya ad-dunya. Masya Allah. Sutra, asal natina hil, tai ken, tanah, tai kene. Nu dipasinikeun ayeuna ku jelema awewe perempuan yang cantik, betul enggak? Ya, nu diarah nama tetangga liang ciki. Hina keneh, Pak. Makanya apa kata Sayyidina Ali? Berdoa beliau, nih para kiai kalau pengen diasep, doa Sayyidina Ali, kisah tadi, wiridkan, nak imammu. Apa kata Sayyidina Ali berdoa?
Allahumma ba'id baini wa bainad dunya kama ba'adtas samawati wal ardh. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku dengan dunia bagaikan kau jauhkan langit dan bumi antara aku dengan dunia. Masya Allah, hapus ya wirida aing makmu. Kurang apa ini ngadoan ya Allah. Ingkana rizki sama bangsilu ya Allah. Sholat Tuhan gendek we hapus ya Allah. Turunkan duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah, duit. Hayang loba duit, hayang boga rezeki, sholat duha. Rezeki na pengen kontan, sholat maid. Oh, nah, saya sholat hadiah lumayan 100.000, 50.000. Terus. Dunia, ingat dunia, dunia. Makanya orang dididik doa ku Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Dunia, lihat ada dirham, dinar, dirham. Kan itu mata uang. Dunia itu urusannya dinar, ujung-ujungnya api. Ketika orang yang menggeluti duniawi kagak diberengi ngaji ibadah sama Allah, hati-hati. Orang yang main api, jangan banyak-banyak main api, takut kebakar. Kita butuh sama api, butuh untuk masak, untuk ngerokok, masak air, masak nasi, betul nggak? Tapi ingat, main api jangan terlalu banyak, takut bakar diri sendiri. Ketika manusia bergelimang dengan dunia, lupa ibadah, lupa sholat, lupa segala-gala, hati-hati, nar ujungannya. Dinar. Kita sebut doa Allah ma'ajirna. Ya Allah Gusti, jauhkan aku dari api ya Allah, jauhkan dari tinasana ya Allah, air rokok di kenyotan baik. Pandeket Ustaz Asep karena bibir terokok. Terus. Yang kedua musuh kita iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis musuh kita yang nyata. Musuh orang anu nyat. Ingat tuh iblis, para hadirin, itu iblis hamba Allah tadinya. Sebelum malaikat, itu iblis dulu yang nyembah Tuhan, Pak. Iblis beribadah kepada Allah di surga 80.000 tahun karena tidak nurut sama perintah Allah. Kata Allah, iblis sujud sama Nabi Adam. Iblis kagak mau, akhirnya Allah usir dari surga. Pernah dilayu tuh iblis sama malaikat Jibril. Kata Jibril begini, iblis Jibril, coba sih kamu minta tobat sama Allah, kan Allah Ghafurur Rahim. Coba sekali-kali akui kesalahanmu. Kamu ini salahnya nggak mau mengakui kesalahan. Apa kata iblis? Jibril, bilangin sama Allah, bukan aku yang salah, Allah yang salah. Allahu Akbar. Jadi dia itu merasa benar diri sendiri, enggak mengakui kesalahan. Makanya kalau ada orang mengakui benar, kagak pernah mengakui kesalahan, iblis. Ayo nama, kalau pro. Iblis tuh Pak, nggak mengakui kesalahannya, pengen benar sendiri. Siapapun orangnya, kiai kak dia, kalau pengen benar sendiri, pengen menang sendiri, nggak mau mengakui kesalahan. Pejabatkah dia, pengen benar sendiri, nggak mau mengakui kesalahan. Iblis, saudara-saudara. Iblis begitu Pak, nggak mau kesalahan. Betul nggak? Betul nggak? Yang ketiga musuh kita nafsu. Dua, nafsu. Hawa nafsu. Malaikat mulhim Allah ciptakan. Di sini hawa nafsu. Makanya ketika adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Kata
Kata malaikat, sholat, sholat 2 rakaat, ambil sejadah. Kata iblis, jangan, ngantuk, dingin, enakan tidur. Mau dapat selimut. Cek iblis selimut, cek malaikat sejad. Cek iblis cek malaikat sejad. Alhamdulillah Umar, Ustaz urang sinal laut mah nu dicokot tentang Umar sajadah ngan dipakai selimut. Oh, si Amar molor dewa eta kali itu. Bo. Pak. Terus. Hawa nafsu, innan nafsana ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan kepada perkara yang tidak baik, yang jelek-jelek. Mau ngaji, kagak mau ngaji, kagak mau sholat, kagak mau sedekah, itu hawa nafsu. 3 musuh kita. Yang terakhir musuh kita syaitanul insi. Setan yang diserupakan kepada manusia. Orang tua kita bisa jadi musuh, anak kita bisa jadi musuh, istri kita bisa jadi musuh, anak kita bisa jadi musuh kalau kagak ada pendidikan agama. Betul. Maka pantas kalau Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, man farrata fi ta'dibi auladihi wa hassana tarbiyatahu wa zar'a fi qulubihim mahabbatad dunya wa qillatal mubalati bi umurid din thumma aqau ba'da dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Sahabat mah udah kemana baik, udah laboran ngadidik anak berat sebelah, umum dia banggakan, agama dia belakangin. Bu, didik anak sing benar, pesantren. Ada nggak sih pesantren? Pesantren nih, assalamualaikum, salam. Anak saya pertama S3. Alhamdulillah sekarang udah kerja di percetakan, saya nyetak bata. Anak yang kedua S2. Alhamdulillah kerja di khusus kelistrikan. Kemarin juga setrum. Ada dia tuh modal. Anak yang ketiga, nah sekarang yang S1, sarjana hukum. Kemarin baru pulang dari penjara, terus dihukum terus maling motor. Nah ini yang keempat nih, otaknya idiotan. Ngijibna sedung sakali, ngomong bari ngacah wae, celina budeg, torek. Mengisi nakalana tidak ngomong, terus kayaknya ketika pasantren gen bae tolol sia nyiksa kiai geblek ulah mah bodoh di pondok-pondokkeun lah aing ge normal gati ngaji ya dai jelema bodoh. Justru yang pesantren harus otaknya encer, orang yang pintar. Susah Pak baca kitab itu Pak, susah. Baca Quran susah kalau pengen fasihat. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawwidil qur'ana azimun. Ngaji tajwid itu wajib hukumnya. Baca Quran kagak pakai tajwid dosa, saudara-saudara sekalian. Paham? Makanya hati-hati kalau jadi imam. Terus. Iya. Baca Quran. Pesantren kan. Shot. Ulah monyok. Salah. Shot. Jago sana. Shot. Kesel sama Ustaz. Usahakan betul ibadah Ustaz. Shot. Cek muridnya Ustaz tahu amat ya shot buruk. Susah Pak. Bo, pengen nggak punya anak soleh? Woi, hayang tuh punya anak soleh. Iya, kalau pengen punya anak yang soleh, tolong pendidikannya harus kita taruh di orang-orang soleh. Mau sekolah enggak apa-apa, silakan. Mau jadi camat boleh-boleh saja. Yang penting tahu syarat sholat, rukun wudu, batal sholat, batal wudu, sifat 20, betul nggak? Silakan. Dasar kaget tong jadi kiai kabeh, bisi perebut berkat. Ustadznya kudu ayah, pejabatnya kudu ayah, betul nggak?
Iya, gurunya harus ada, kiainya kudu aya. Silakan ada berkiprah di realnya masing-masing, tapi tujuannya li'adai kalimatillah, tapi untuk menunjukkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Pagi SD habis dohor madrasah, Allah habis maghrib suruh baca Al-Qur'an. Tapi ingat sekarang SD pulangnya jam 1, SMP jam 3. Kapan sholat dohor? Kapan sekolah madrasah? Pikir pakai otak. Kapan sholat? Emang didikan dahulu apa didikan Islam? Tanya dulu gurunya, Islam apa-apa? Betul nggak? Ini sudah sekalian. Tadi kan kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Kan berjiwa dulu sebelum badan. Mendidik jiwa dengan ilmu agama. Kenapa krisis akhlak? Karena kagak ada agamanya, Bu. Cium tangan biasa salaman juga salah budak ayeuna. Kalau dulu sahabat Rasul ketika ketemu Sayyidina Jabir, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ketemu dengan Rasul, langsung tarik tangan Rasul, dicium pakai hidung. Hidung kalau cium tangan. Nah sekarang amat jidat. Yakin. Tahun depan pantat. Salah, Bu. Betul. Pagi SD pulang tengah 12, langsung makan, sholat zuhur, berangkat sekolah madrasah jam 2. Lah itu untuk pendidik jiwa. Betul nggak? Nah ini Pak, udah akhir zaman Pak, udah akhir zaman. Betul. Nah, syaitanul insi. Bu, kalau pengen punya yang soleh, pagi SD, habis dohor madrasah, habis maghrib, suruh belajar baca Qur. Apalagi pesantren. Siapa yang bikin musola? Siapa yang bikin masjid? Siapa yang adaan? Siapa yang qomah? Siapa yang mandiin mayit? Amil, tukang mandiin kepae. Rumah pesantren amilna pae. Kumaha eta? Begitu pengumuman, Innalillahi amil pae. Aduh, mandian, kajian tak mandi sorangan bae amil mah. Kan mandian. Siapa yang mandiin mayit? Betul nggak? Adanya di mana? Di pesantren. Dipesan. Insya. Silakan kalau udah punya dua agama, mau jadi bupati, mau jadi DPR, mau jadi polisi, silakan. Karena ibadah bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Betul. Ingat, musuh kita 4. 1, dunia. 2, setan. 3, hawa nafsu. Yang 4, syaitanul insi. Musuh kita. Mudah-mudahan berkah maulid Allah berikan taufik. Amin. Karti teh ya. Cek guru buka kieu ji mun ceramah tanya ngadirna kaharti geus sah. Pan geus kaharti tadi aja. Lah percuma diteruskan ge. Pan geus kaharti. Kumaha kaharti apa tacan? Cek guru aing kieu deui. Ji tanya deui nu hadirna mun ceramah. Kumaha bapak-bapak ibu-ibu kaharti apa tacan? Mending eureun capek-capek. Kita ada yang 1,5 jam tengah hati kena baik badalat ya otak sakitu. Mudah-mudahan aya manfaatna yang betul taufik hidayah, yang salah kedoipan saya sendiri. Berang tutup berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.